Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di pelajaran Al-Islam kelas 6. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang semangat menuntut ilmu. Oh ya, sebelum lanjut, Helmi pesankan kepada anak-anakku sekalian, mari kita tetap jaga protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan, kemudian memakai masker ketika keluar rumah, dan menjaga jarak. Baik, pembahasan yang akan kita bahas ialah yang pertama tentang hukum menuntut ilmu, dan yang kedua 6 syarat mendapatkan ilmu. Mari kita mulai dengan sebuah pembukaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Mujadilah, surat yang ke-8, surat yang ke-58 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ini adalah potongan ayat dari ayat yang ke-11 surah Al-Mujadilah, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu atau di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah akan meninggikan orang yang beriman, dan juga ini poin pembahasannya orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya jika ia memiliki ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Maka orang yang berilmu akan memiliki perbedaan dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu maka dia akan tinggi derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ilmu agama. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hukum menuntut ilmu. Apa hukumnya? Hukum menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin," yaitu artinya menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Kemudian ada ungkapan dari Imam Syafi'i, yaitu beliau berkata, barang siapa yang ingin mendapatkan dunia maka ia harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat maka ia harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, yaitu menginginkan dunia dan akhirat, maka ia harus memiliki ilmu. Maka begitu penting sekali ilmu ini bagi diri kita, baik di kehidupan dunia ataupun di akhirat. Jadi titik pembahasan pada slide ini yaitu hukum menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Selanjutnya kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bersyair dalam kitabnya yang berjudul Diwan Imam Syafi'i. Beliau berkata, "Ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Saya akan beritahukan seluruhnya secara terperinci, yaitu kecerdasan, kemauan, sabar, biaya, bimbingan guru, dan waktu yang lama." Menurut beliau, syarat agar kita mendapatkan ilmu itu ada 6, yaitu yang pertama, az-zaka'u atau kecerdasan. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan yang didapat dengan usaha. Misalnya mencatat saat guru menjelaskan materi, kemudian mengulang-ulang pelajaran di rumah, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, al-hirsu, yaitu kemauan. Kemauan yang dimaksud adalah memiliki kemauan atau keinginan yang tinggi untuk terus belajar atau menuntut ilmu. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ilmu jika diri kita tidak ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya yang ketiga yaitu as-sabru, kesabaran.
Dalam menuntut ilmu dibutuhkan himmatul aliyah, yaitu cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan kesuksesan. Untuk mencapai kesuksesan dan cita-cita tersebut dibutuhkan kesabaran yang besar. Tanpa kesabaran, bisa saja keinginan kita tidak akan terwujud. Maka kesabaran adalah kunci keberhasilan dan kesuksesan. Maka kita harus sabar, karena dengan kesabaran insya Allah cita-cita dan keinginan kita atau kesuksesan akan dicapai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya yang keempat, al-malu, artinya pengorbanan materi atau biaya dan waktu. Menuntut ilmu membutuhkan biaya, tidak mungkin tanpa biaya. Para ulama dahulu banyak berkorban untuk ilmu. Misal, Imam Malik menjual satu kayu tiang penyangga rumahnya untuk menuntut ilmu. Imam Ahmad melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk menuntut ilmu dan menghabiskan biaya yang banyak. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi ke Makkah 2 kali untuk menuntut ilmu, dibantu oleh orang tuanya. Harta itu penting, namun jika digunakan untuk menuntut ilmu, maka hal itu baik. Jadi memang butuh pengorbanan biaya dan juga waktu. Para ulama ada yang pergi ke berbagai negara, dan tentunya pergi ke berbagai negara tersebut membutuhkan biaya. Dengan kesabaran. Selanjutnya yang kelima, irsyadul ustad, yaitu artinya bimbingan ustad. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru berperan menjelaskan dan memberi petunjuk atas pelajaran yang belum kita ketahui. Maka hendaklah kita menghormati guru kita agar ilmu yang kita peroleh dapat berguna dengan baik atau menjadi berkah. Jadi bimbingan guru dibutuhkan, karena tanpa bimbingan guru kita bisa mendapati kebingungan jika hanya membaca saja tanpa penjelasan dari guru. Kemudian yang keenam, tulu'uz zaman, waktu yang panjang. Dalam menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang lama, tidak mungkin singkat, apalagi untuk menguasai ilmu tertentu. Untuk menempuh lulusan S1 misal, maka harus diawali dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Maka hal ini membutuhkan waktu yang panjang. Selanjutnya yang TK ditempuh dalam waktu 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Maka ini membutuhkan waktu yang panjang. Imam Baihaqi berkata, beliau ahli hadis, ilmu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan meluangkan waktu. Kemudian Surah Al-Qadhi, seorang ulama juga ditanya seseorang tentang sampai kapan seseorang itu menuntut ilmu. Maka beliau menjawab, sampai mati, ya, sampai mati dan tempat tintanya ikut ke liang kubur. Jadi tidak cukup sampai kita lulus atau diwisuda. Jadi menuntut ilmu itu terus, bahkan terus sampai mati. Maka begitu pentingnya untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu tersebut. 6 syarat untuk mendapatkan ilmu itu bisa kita ringkas seperti yang kalian lihat di layar. Yang pertama yaitu az-zaka'u, dibutuhkan kecerdasan. Dan yang kedua al-hirsu, kemauan. Kemudian yang ketiga as-sabru, kesabaran. Kemudian yang keempat al-malu, pengorbanan biaya dan waktu. Al-irsyadul ustad, bimbingan ustad. Dan yang keenam tulu'uz zaman atau tulu'uz zamanin, ya, waktu yang panjang. Itu 6 syarat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Diwan Imam Syafi'i, syarat agar mendapatkan ilmu. 6. Baiklah anak-anakku sekalian, cukup sampai di sini pembahasan tentang semangat untuk ilmu, dan tugas untuk kalian ialah menulis kembali di buku tulis Al-Islam sesuai slide di video ini tentang hukum menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, 6 syarat mendapatkan ilmu tanpa penjelasan. Jadi ditulis 6 tadi
yang beserta artinya tanpa penjelasan. Baik, PLN cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.